Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, mari kita lanjutkan ngaji kita. Malam ini tokoh kita dari Iran. Oke, bismillah, kita mulai. Belajar Rausan Fikr nanti kita awali dari pandangannya tentang manusia, kemudian geser dikit ke ideologi, baru setelah itu kita ketemu Rausan Fikr. Baru nanti kita lihat akar persoalannya, kenapa dibutuhkan seorang Rausan Fikr. Yang pertama, asumsinya tentang manusia. Katanya Syariati, manusia itu harus bergerak, tidak boleh diam. Dari being menjadi becoming. Allah menciptakan manusia itu untuk menjadi khalifah. Dan satu-satunya cara agar tugasnya sukses, manusia jangan cuma jadi being, dia juga harus becoming. Being itu diam. Kalau becoming itu berproses. Jangan mandek, katanya Ali Syariati. Kalau mandek, kita kehilangan hakikat kita sebagai manusia yang sejati. Becoming itu bergerak, maju terus. Kenapa kita harus bergerak? Karena kita tidak sempurna dalam segala hal, jasmani maupun rohani. Kalau kamu diam, jasmani saja, kamu pasti gampang sakit. Makanya kamu disuruh gerak, disuruh jalan-jalan, biar fisikmu tidak gampang sakit. Apalagi rohani. Mental yang tidak berkembang itu penyakit. Kalau ada anak kecil kok mentalnya nggak berkembang, sampai besar pikirannya kayak anak kecil, itu kan penyakit. Jangan statis dalam hal apapun. Jadi harus selalu becoming. Oke. Nah, untuk bisa becoming, untuk bisa berubah, katanya Syariati, syaratnya 3. Sadar, bebas, kreatif. Sadari siapa dirimu, posisimu, targetmu, keinginanmu, jati dirimu, dan seterusnya. Itu sadar namanya. Kalau kamu nggak sadar, sudah nggak bisa ngapa-ngapain. Orang yang nggak sadar itu nggak ngerti dia ngadep ke belakang, ngadep ke depan. Orang yang nggak sadar itu nggak ngerti kalau sepak bola dia itu kiper atau striker. Kamu harus sadar posisimu dalam sejarah. Kalau harusnya kamu back, tapi kamu merasa dirimu striker, yo hati-hati, gawangmu akan bolak-balik kebobolan. Maka sadari dulu posisimu. Setelah sadar apa? Bebas. Selama masih banyak ketergantungan pada apapun, benda atau orang atau aturan atau undang-undang atau apapun, kita tidak akan bisa bergerak. Bebaskan dirimu. Berarti proses pertama untuk becoming adalah membebaskan diri dari kungkungan apapun. Baru yang ketiga, kreatif. Kata-kata kreatif berarti ada yang baru, yang beda sama yang kemarin, itu kreatif. Becominglah, jadilah orang yang sadar, bebaskan dirimu, dan yang terakhir kreatif. Dari situ kamu bisa berubah terus. Dari situlah nanti Allah nantang kamu untuk jadi khalifah, untuk takholak bi ahlakillah. Khalifatullah itu tugasmu ngopeni, mengelola dunia. Tidak sekedar khalifatul muslimin, tapi khalifatullah fil ard, di muka bumi. Jadi seluruh dunia tugasmu adalah momong bumi dan isinya. Nah, maka momonglah yang bagus. Jangan malah jadi aktor yang merusak
bumi dan seisinya. Terus perhatikan selanjutnya ya, katanya Ali Syariati, ada 4 penjara dalam hidup kita. Taklukkan 4 penjara itu. Kalau enggak, kita enggak akan bisa sukses menjadi becoming dan menjadi khalifah. Yang pertama, penjara alam, lingkungan sekeliling kita. Taklukkan itu. Hari ini hujan, taklukkan hujan. Jangan kalah oleh hujan. Makanya pelajari mekanisme hujan, pelajari air yang turun, terus bikinlah teknologi payung, teknologi jas hujan. Itu kan kamu bisa menaklukkan hujan sudah. Jadi kita tundukkan alam dengan sains. Baru kita bisa keluar dari kungkungan alam semesta. Zaman dulu orang ilmunya belum berkembang, dia belum bisa menaklukkan alam. Maka dia banyak dikooptasi, dihegemoni oleh alam. Tidak berdaya di hadapan laut, tidak berdaya di hadapan pohon besar, tidak berdaya di hadapan angin besar. Akhirnya berimajinasi, yang disembah lautnya, yang dikasih sajen sungainya, yang disembah dewa anginnya. Kenapa? Belum ada sains, ilmu pengetahuan yang menjelaskan mekanisme alam. Jadi dia kalah oleh alam, sehingga melahirkan penyembahan-penyembahan yang sifatnya alam. Yang kedua, penjara sejarah. Penjara sejarah ini, dalam hidup ini ada sunnatullah. Kuasai itu. Kalau enggak ya kita akan kalah. Itu penjara kedua. Kalau enggak belajar, ya kamu enggak pinter. Kalau kamu enggak rajin, ya lulusnya lama. Itu sunnatullah sudah. Loh, tapi kadang-kadang ada tuh Pak yang enggak belajar tapi lulusnya cepat. Nah, itu pengecualian, tidak bisa dipedomani. Sama dengan kamu loncat dari lantai 20 tapi tidak tewas. Itu pengecualian, jangan dipedomani. Yang bisa dipedomani yang sunnatullah. Kalau kamu tidak bisa membaca ini, kamu akan kalah oleh sejarah. Terus penjara yang ketiga, masyarakat. Hati-hati, kadang-kadang masyarakat juga jadi penjara. Ada konvensi-konvensi yang merugikan perkembangan kita menuju ke yang lebih baik dan lebih sempurna. Ada kesepakatan-kesepakatan yang itu mendegradasi kemanusiaan kita. Hati-hati, itu penjara masyarakat. Tidak mesti suaranya orang banyak itu baik dan benar. Ya kadang-kadang ya keliru. Karena masyarakat itu biasanya logikanya tidak pakai logika benar salah, tapi logika kerumunan. Logika kerumunan itu yaitu kayak teori psikologi sosial. Satu bilang A, yang lain ikut A semua. Apalagi yang ngomong A ini orang yang dipercaya, otomatis semua bilang A nanti. Ini namanya logika kerumunan. Jadi masyarakat sering jadi penjara. Kadang masyarakat juga menyepakati hal yang keliru. Jadi urusan benar atau salah jangan mengandalkan jumlah. Hari ini kan banyak orang logikanya mayoritas dan minoritas. Enggak, itu bukan ukuran. Terus yang paling susah, penjara yang keempat, penjara ego. Kenapa ini paling susah? Karena penjara ego berarti kamu bertarung melawan dirimu sendiri. Kalahkan dirimu sendiri. Bebaskan dirimu dari egomu. Orang yang dipenjara oleh egonya itu biasanya hidupnya disetir oleh hasrat, ambisi yang levelnya
Kalau mental itu, kalau bahasanya Ghazali, levelnya kebinatangan, baik binatang buas maupun binatang ternak, bahaim. Kalau itu dimensi kepemilikan, itu ya cinta dunia. Biasanya ego itu cirinya yang dibela adalah yang ku. Masjidku, bukuku, masa depanku, aliranku, kelompokku, itu biasanya ego sudah yang main. Kalau sudah ada kunya, itu berarti otomatis kamu menafikan yang lain. Ini Islamku, ini kelompokku, ini masjidku, ini aliranku, dan seterusnya. Kalau sudah ada ku dan mu dan nya, ya wassalam sudah. Oke, jadi bebaskan dulu dirimu dari penjara alam, penjara sejarah, penjara masyarakat, penjara ego. Baru kamu bisa becoming. Terus, dari situ, karena segala sesuatu termasuk ilmu butuh kekuatan transformatif, maka keywordnya peradaban dan manusia itu ada pada ideologi. Jangan salah katanya Syariati, dunia ini kuncinya tidak pada kedokteran, sastra, teknik, sosiologi, psikologi, tidak. Katanya Ali Syariati, kuncinya itu pada ideologi. Nanti teorinya panjang dia tentang ideologi, makanya dia disebut ideolog. Jadi bangsa itu kuncinya ada pada ideologi. Berdasarkan ideologi itulah masyarakat hidup dan mengkonstruksi dirinya. Ilmu dan lain-lain itu justru lahir dengan dasar ideologi ini. Tidak sebaliknya. Katanya Syariati, coba ya, kalau saya ngomong Cina, itu kan yang terbayang bukan ahli fisikanya, yang terbayang bukan apanya, tapi yang terbayang kan kalau ngomong Cina itu ya Lao Tzu sama Konfusius. Kalau ngomong India ya yang terbayang Weda, Upanishad. Kalau ngomong Jawa ya dengan kejawennya. Kalau ngomong Persia malah bukan Islamnya tapi Zoroasternya. Karena dengan karakter-karakter itulah ideologi masyarakatnya dibangun. Dari situ nanti baru lahir sains, baru lahir pengetahuan, baru lahir sastra, baru lahir teknologi dan macam-macam. Cina misalnya dengan Lao Tzu, dengan Konfusiusnya, dengan cerita-cerita kayangannya, itu kan orang mengembangkan sains. Membayangkan ada dewa-dewa, membayangkan ada istana langit. Sastra berkembang dari situ dan seterusnya. Jawa dengan sistem kebatinannya, dengan Nyai Roro Kidulnya, dengan danyang-danyangnya, dengan kan masyarakat mengkonstitusi diri dengan ini. Itulah nanti yang membedakan karakter setiap masyarakat, dan dari situlah nanti lahir namanya kebudayaan. Orang tidak boleh kehilangan kebudayaan. Kalau dia kehilangan kebudayaan, dia kehilangan identitas. Kalau peradaban ini sifatnya universal. Nanti di tulisan tertentu Ali Syariati membedakan peradaban sama kebudayaan. Kalau peradaban boleh, kamu pakai HP terbaru tidak apa-apa, itu peradaban. Kamu pakai mobil tidak apa-apa, itu peradaban. Tapi cara berpikir, cara meresepsi realitas itu kebudayaan. Ini yang nggak boleh hilang. Kalau ini hilang, kita kehilangan identitas, kehilangan jati diri. Jadi kunci hidup kita ada pada ideologi. Kamu harus ngerti ideologimu apa. Jadi ideologi itu kan gampang-gampangannya seperangkat prinsip, seperangkat nilai yang dari situ kita melakukan praksis kehidupan. Itu biasanya ideologi. Dari situ kita membangun kesadaran diri. Siapa aku? Itu ideologi. Maka termasuk agama, katanya Syariati, agama itu operatif kalau dia posisinya sebagai ideologi. Jadi dia menjawab persoalan-persoalan real kita setiap hari. Kalau dia cuma diapalkan,
dia cuma dijadikan yang sekunder, dia hanya ritual-ritual, konvensi-konvensi, mazhab-mazhab, tidak ngefek ke kehidupan kita sehari-hari, maka agama hanya akan jadi fosil, kayak barang di museum. Barang di museum itu kan bagus-bagus, orang banyak yang pingin lihat ke sana, tapi dia tidak operatif, tidak bisa dipakai untuk hidup sehari-hari, disimpan saja. Ya kayak Quranmu itu loh, kamu punya Quran itu kan, saya tidak tahu masih rajin kamu buka apa enggak. Itu kan kayak barang museum, kamu taruh di situ kapan itu. Paling dibaca kalau Ramadan, itu pun hari pertama, kedua. Loh, itu lama-lama Quranmu jadi kayak museum, dikagumi. Agama kita itu kan nanti kalau tidak operatif, dikagumi, dipuji-puji, dibesar-besarkan, tapi nggak ngefek dalam kehidupan nyata. Dia tidak jadi way of life, dia tidak membangun kesadaran diri kita, dia tidak menjelma jadi ideologi, dia tidak jawab persoalan kita. Kita yakin 100% Islam itu agama damai loh, tapi prakteknya beda. Berarti yang agama damai ini tadi nggak nuntun kehidupan real kita, berhenti di ceramah-ceramah. Jadi agama, katanya Ali Syariati, justru karena dia kekuatan emosinya kuat, dia harus jadi kekuatan transformasi sosial menuju kehidupan yang lebih baik. Oke. Gimana tahapannya? Jadi ideologi itu, katanya Syariati menjelaskan gini loh tahapannya ideologi itu. Yang pertama, ideologi itu biasanya diawali dari cara manusia memahami alam semesta dan dirinya. Cara orang Jawa memahami lingkungannya, cara orang Arab memahami kondisi alam sekitarnya, cara orang Amerika memahami kondisi masyarakat yang hidup di sekelilingnya. Itu awalnya itu. Setelah ini jelas, terus tidak cuma memahami, sekarang mengevaluasi. Apa ya pas ya kalau kayak gini nih? Apa ya cocok ya kalau kayak gini nih? Apa ya masih relevan ya kita pakai Undang-Undang 45? Apa ya sesuai nanti seandainya kita ganti syariah saja? Apa ya, itu tahap kedua, evaluasi. Biasanya setelah evaluasi ini, intelektual itu merumuskan enaknya gimana terus. Yang ideal harusnya seperti apa? Oh ya tetap Undang-Undang 45, cuma ini bagian-bagian ini enaknya direvisi deh. Nah, itu dari situ nanti akan lahir ideologi, akan lahir kesadaran baru. Tanpa ada pemahaman, tanpa ada evaluasi, tidak akan lahir kesadaran baru. Nah, ideologi itu prosesnya semacam itu. Orang Jawa memahami realitas sekelilingnya. Oh, hidup ini ternyata ada yang kelihatan, ada yang tidak kelihatan. Ada kekuatan di luar diri kita yang berpengaruh dalam hidup kita. Terus dievaluasi. Gaya hidup yang gimana ya, yang sekiranya cocok dengan ada dua realitas ini, yang kelihatan dan tidak kelihatan. Terus dirancanglah gaya hidup, gaya kebatinan Jawa. Orang Amerika apa orang Barat yang materialis juga begitu. Dia melihat alam ini intinya ya materi, di luar materi ya tidak ada. Dari situ nanti kan dia merumuskan gaya hidup materialistik. Keuntungannya sains berkembang karena sains dasarnya materi. Sementara yang Jawa tadi kebatinan berkembang. Orang Jawa cenderung lebih tenang, lebih tentram secara batin, meskipun secara materi tidak luar biasa. Kebalikannya mungkin orang Barat, apa-apa ada di sana, tapi dalam banyak kasus kelihatan Barat miskin dalam hal kebatinan. Nah, itu kenapa ideologinya. Cara mereka memahami dan merumuskan hidup yang benar, yang baik, dan yang indah. Jadi kuncinya ternyata ada di ideologi.
Ya. Meskipun saya tidak tahu di Indonesia kata-kata ideologi ini stigmanya agak tidak terlalu bagus. Karena dianggap ideologi terus ngarai mesti ke komunisme. Oh, ideologi komunis itu mesti belakang, kata-kata belakangnya sebenarnya nyambungin yang komunis. Kalau ada agama sebagai ideologi kita masih nggak terlalu paham. Padahal katanya syariat ini hidup itu ya harus serius, terarah. Dan itu kesadaran ideologis yang bisa membentuknya. Oke, jangan dibiarkan mengalir begitu saja. Dipahami, dievaluasi, dirumuskan. Di situ lahir ideologi. Oke, terus coba dilihat katanya Syariati sejarah Eropa. Eropa itu sekarang jaya membalik dominasinya umat Islam di abad tengah karena dia mau berubah. Jadi mau mengganti paradigma, mau merumuskan ideologi-ideologi hidup yang baru. Bahkan sejak abad 15 sampai hari ini Ali Syariati nyampainya 19 dalam tulisannya, karena mungkin dia nggak nyampe 21 umurnya, cuma sampai tahun ya 77. Dia melihat, coba dilihat ya, abad 15, 16 Renaissance. Itu ketika Barat pertama kali menggeliat, kayak orang bangun tidur. Itu kan yang diserang pertama apa? Ortodoksi agama, ortodoksi gereja. Waduh, kok kita ini nggak maju-maju ya? Ternyata penyakitnya di situ. Kita selama ini terlalu dikungkung oleh gereja. Logika ini nanti melahirkan Renaissance, kebangkitan pertama Barat, pencerahan besar-besaran. Begitu Renaissance, bermunculan filosof, bermunculan ilmuwan. Dimulailah era besar yang sampai detik ini kita kenal sebagai modernisme. Era modern. Terus abad 17. Abad 17 ini lebih ekstrim lagi. Kalau semula orang merasa dikungkung oleh gereja, terus membebaskan diri, gerejanya dikritik meskipun tidak keluar dari agama, abad ke-17 muncul yang lebih ekstrim. Banyak orang yang lebih percaya sains daripada agama. Lahir saintisme, sekularisme. Sains semakin merajalela. Abad 17. Itu kan ganti paradigma. Abad 18 ganti lagi. Fokusnya sekarang bukan perkembangan sains tapi nation. Revolusi, kemerdekaan politik. Jargonnya demokrasi, kebebasan, kemanusiaan. Itu abad 18. Nah, ini kan geser. Dari tadi saintisme sekarang masuk ke wilayah politik, sosial, budaya. Dan abad 19 itu yang oleh Ali Syariati disebut abad ideologi. Karena tadi progresnya runtut, pergantian-pergantian ideologi itu ya sekarang matenglah ideologi Barat itu di abad 19 dan kuat. Susah kamu meruntuhkan dominasi Barat karena mereka evolusinya runtut bareng, individu maupun sosial maupun politik maupun sainsnya. Oke. Nah, maka untuk menggerakkan, membangunkan tadi kita butuh intelektual.